Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ini pertama kali kita Zoom ya. Sebelumnya udah, tapi saya cuma kenalan, tapi hari ini saya yang akan mengajar kalian. Mungkin kita hari ini kita akan belajar menganalisis periklanan. Saya langsung share screen aja ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Oh, ini ada suaranya. Oke. Sekarang kita belajar advertising dalam bisnis retail. Pasti kalian tidak asing lagi kan dengan iklan. Coba ada yang bisa bantu saya sebutkan atau berikan contoh untuk iklan itu seperti apa sih gitu. Ada yang bisa bantu? Jawab. Iklan. Kalian biasanya lihat iklan tuh di mana sih gitu? Ataukah di media sosial? Terus contoh iklan yang kalian biasa lihat itu di mana? Ada yang bisa bantu jawab? Sebelum kita mulai lebih dalam lagi. Ada yang bisa bantu jawab? Ya, biasanya iklan itu kalian sering lihat mungkin di TV ya iklan. Terus kalian juga bisa melihat di media sosial kayak seperti Instagram, Facebook atau Google Ads itu termasuk iklan. Terus spanduk-spanduk, baliho yang ada di pinggir jalan itu juga termasuk media dalam iklan. Jadi sebenarnya iklan itu tidak asing lagi ya bagi kalian. Saya next. Nah, selanjutnya, iklan itu apa sih? Iklan itu merupakan media yang sudah tersebar luas yang dapat memungkinkan produk yang dijual oleh perusahaan dapat terjual dan dipesan berulang-ulang oleh konsumen. Jadi iklan itu sebagai media promosi, salah satu media promosi dari perusahaan. Atau bisa kita sebut iklan itu sebagai komunikasi. Maksud dari sini adalah produsen sebagai komunikator, fisiknya berupa iklan yang menyampaikan pesan kepada halayak masyarakat yang ditujunya. Nah, iklan itu tidak hanya untuk komersial, untuk jual beli, tapi iklan itu juga jenisnya ada untuk layanan masyarakat. Contohnya, seperti kita tahu, pemerintah itu saat ini sedang gencar-gencarnya untuk vaksin. Nah, pasti kalian sering banget ngeliat poster-poster tentang vaksin yang untuk ada ajakan ayo vaksin gitu, mari vaksin, segera vaksin, dan lain sebagainya. Jadi iklan itu bukan hanya untuk komersial, tapi juga untuk macam-macam kayak layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak ya tanya aja langsung. Nah, selanjutnya ini ada
tujuan dari periklanan. Pasti kan dalam perusahaan ya, dia melakukan kegiatan promosi, pasti ada tujuannya dong sebelum dia menciptakan iklan. Nah, terdapat nih 3 tujuan yang biasanya dipakai perusahaan. Yang pertama, menginformasikan atau informing, yaitu berkaitan dengan memberitahukan kepada konsumen mengenai produk, harga, cara kerja produknya, kegunaan, dan lain sebagainya. Jadi, tujuan dari menginformasikan ini adalah menyadarkan konsumen agar konsumen itu tahu kalau ternyata tuh ada produk baru dari perusahaan ini gitu. Jadi tujuan dari menginformasikan itu adalah untuk menyadarkan konsumen. Yang kedua itu ada membujuk pelanggan. Nah, iklan itu biasanya kan memakai kata-kata yang membujuk, yang persuasi gitu, persuading. Jadi di sini tujuan dari iklan itu adalah mengubah persepsi pelanggan terhadap produk. Jadi di sini iklan ini menimbulkan rasa suka terhadap produk yang dijual oleh perusahaan. Tujuan terakhirnya itu adalah mengingatkan, yaitu berkaitan bagaimana cara perusahaan dalam menjaga pemikiran konsumen untuk memilih produk dari perusahaan. Jadi di sini perusahaan ini meyakinkan kebenaran tentang apa yang ditunjukkan dalam iklan. Jadi dia tidak semata-mata hanya promosi gitu. Dan di sini perusahaan juga menggerakkan hati konsumen untuk memiliki produknya secepatnya. Jadi ada 3 tujuan periklanan. Saya next. Nah, selanjutnya adalah memilih media periklanan. Dengan memilih media periklanan, toko-toko kecil bisa mencapai pasarnya dengan secara efektif ya, tanpa membuang sia-sia anggaran dananya. Jadi, media merupakan medium perantara yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan periklanan untuk mempengaruhi persepsi pandangan dan resepsi penerimaan pelanggan. Jadi, sebelum perusahaan membuat iklan, perusahaan tuh harus tahu media mana yang akan perusahaan pakai. Nah, sebelum memilih media, kita akan menganalisis pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Ada 7 pertanyaan nih. Yang pertama, seberapa luas jangkauan pelanggan perusahaan kita? Nah, kita kasih contoh, kita memakai contoh kita perusahaan ini menjual baju seperti hoodie, sweater, flanel. Nah, kalau misalnya kita lihat kita menjual baju, berarti kan jangkauan pelanggan kita tuh banyak karena baju itu kan tahan lama ya, tidak seperti makanan yang tidak bisa menjangkau seluruh Indonesia gitu. Tapi kalau baju itu kan bisa menjangkau seluruh Indonesia ataupun luar negeri gitu. Jadi jangkauan di sini tuh luas banget. Terus yang kedua, siapa pelanggan sasaran kita? Nah, karena perusahaan ini menjual baju-baju seperti hoodie, flanel yang biasanya dipakai oleh anak muda. Jadi pelanggan sasaran kita adalah anak muda. Dan bagaimana sih sifat mereka? Nah, sifat anak muda dan remaja itu kan dia sangat mengikuti tren ya. Jadi bisa dibilang sifatnya sangat loyal gitu. Nah, yang ketiga, media mana yang kiranya terdengar dan terbaca oleh pelanggan sasaran kita. Karena tadi pelanggan sasaran kita adalah anak muda, kita harus tahu nih, anak muda ini biasanya memakai media apa sih? Nah, kita tahu kan anak muda itu lebih sering memakai media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Jadi perusahaan di sini memakai media sosial gitu. Misalkan misalkan perusahaan menjual di TV, di koran, di radio, itu nggak bakal terdengar dengan sasarannya, karena anak muda kan udah jarang banget nonton TV, apalagi dengar radio, apalagi baca koran gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, berapa batasan anggaran yang disiapkan perusahaan. Jadi di sini perusahaan juga harus tahu batasan anggaran, jangan semua uangnya untuk anggaran, nanti tidak bisa balik modal.
Terus yang kelima, media apa yang digunakan pesaing. Nah, kita juga harus tahu nih, pesaing ini menggunakan media apa sih? Jadi agar kita ini bisa melihat peluang gitu. Misalkan pesaing hanya menjual, hanya mengiklankan di Instagram. Nah, kita bisa melebarluaskan lagi. Misalkan kita mengiklankan di Facebook juga, mengiklankan di TikTok dan Twitter. Pertanyaan keenam ini, seberapa penting pengulangan dan kelanjutan dari pesan periklanan saya? Nah, pastikan setelah kita beriklan dapat feedback dong. Misalkan feedbacknya baik, ya berarti di contoh di bulan depan dengan pengulangan yang sama. Misalkan tidak berhasil iklan yang kita lakukan, berarti di bulan depan mungkin tidak ada pengulangan atau kelanjutan lagi. Yang nomor 7, apa yang dimaksud dengan biaya media periklanan? Nah, maksudnya ini adalah biaya media periklanan ini setelah kita memilih media, karena kan pasti setiap media itu memiliki harga yang berbeda-beda, tergantung media apa yang kalian pakai. Selanjutnya saya next. Nah, selanjutnya adalah pengembangan perencanaan periklanan. Jadi setiap perusahaan kecil, ya, setiap perusahaan kecil maksudnya seperti mungkin all shop gitu yang hanya bisa menjual online, dia perlu memerlukan rencana periklanan untuk memastikan bahwa uang yang dikeluarkan untuk iklan tidak terbuang sia-sia. Nah, jadi langkah pertamanya adalah menentukan tujuan program periklanan perusahaan dengan membuat sasaran iklan yang spesifik dan terukur. Dengan kata lain, pemilik harus memutuskan apa yang ingin dicapai dengan periklanan. Yang sudah kita bahas, tadi ada 3 tujuan dari perusahaan ya, yang akan dicapai. Jadi, di sini perusahaan memilih 3 tujuan tadi tuh, dia mau pakai yang mana, atau dia ingin agar konsumen tahu tentang produk dia, atau dia ingin mengubah persepsi dari konsumen yang menimbulkan rasa suka, atau yang terakhir dia ingin konsumen itu langsung beli produk mereka. Terus tahap selanjutnya dalam membuat rencana periklanan adalah menganalisis perusahaan dan pasar sasarannya. Pemilik perusahaan yang tidak mengetahui siapa sasaran iklannya tidak akan berhasil menjangkau pelanggannya. Saya next. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan anggaran periklanan. Salah satu keputusan yang paling menantang bagi pemilik usaha kecil adalah seberapa besar uang yang harus diinvestasikan ke dalam periklanan. Jumlah yang ingin dibelanjakan oleh pemilik perusahaan dan jumlah yang mampu dibelanjakan biasanya berbeda jauh. Oke, yang pertama kita dapat melihat dari sesuai kemampuan. Jadi manajemen ini membelanjakan sejumlah dana yang mampu dibelanjakan untuk periklanan. Yang kedua yaitu menyamai pesaing. Jadi tindakan-tindakan dari pesaing ini memang bisa membantu menetapkan landasan dalam pengeluaran periklanan. Jadi kita harus melihat pesaing-pesaing dia berikan di mana. Terus presentasi penjualan. Jadi dalam mengaitkan biaya iklan ini dengan penjualan, karena mungkin lebih efektif dibandingkan dengan mengaitkan dengan laba atau keuntungan, karena penjualan tidak terlalu bervariasi seperti laba. Jadi untuk presentasi penjualan ini dikaitkan dengan biaya iklan. Selanjutnya yang terakhir adalah tujuan dan tugas dari iklan itu sendiri. Jadi periklanan dengan menganalisis beberapa biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, saya kasih contoh. Contoh, sebagai manajer atau perusahaan ingin dia menaikkan penjualan sebesar 10% dengan menarik perhatian para mahasiswa.
Nah, manajer di sini mungkin menetapkan bahwa media sosial Twitter ya paling cocok untuk periklanannya, karena yang seperti kita tahu Twitter itu biasanya dengan orang-orang yang kritis. Nah, orang-orang kritis ini biasanya kan adalah seorang mahasiswa. Jadi mahasiswa banyak untuk yang bermain di media sosial Twitter. Nah, selanjutnya manajer ini memutuskan jumlah dan frekuensi iklan untuk perkiraan biayanya. Kebanyakan perusahaan kecil ini mendapati bahwa ada baiknya merencanakan anggaran periklanan berdasarkan kegiatan mingguan, jadi tidak setiap hari, tapi mungkin tiap minggu sekali gitu, tetapi dengan konsisten sepanjang tahun. Nah, saya next. Selanjutnya ada prinsip paid advertising, atau yang bisa dibilang itu prinsip iklan berbayar. Jadi banyak banget pembisnis online ya, pembisnis online raksasa maupun kecil gitu ya, dia itu memilih menggunakan media iklan berbayar seperti Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, dan lain-lainnya. Karena sifatnya yang cepat dan terukur, layanan iklan online berbayar seperti Facebook Ads dan Google Ads ini menjadi pilihan mudah bagi sebagian besar pembisnis online. Nah, namun sebelum perusahaan memilih iklan berbayar ini, mereka harus tahu ada empat hal yang harus dipahami. Yang pertama yaitu kasih iklannya waktu. Jadi biarkanlah iklannya berjalan mendapatkan feedback berupa data. Ya, karena iklan juga butuh waktu. Tidak seperti kalian misalkan sudah memasang iklan 3 hari, terus kalian di hari keempatnya kok nggak ada hasil di hari keempatnya ya. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Karena menurut Google Ads aja iklan yang efektif itu selama kurang lebih 3 bulan. Jadi jangan sampai uh, iklan baru jalan sehari belum ada pemasukan, lalu bilang pakai Facebook Ads atau Instagram Ads atau yang lain rugi atau boncos gitu. Karena ya nggak mungkin dalam sehari konsumen langsung tergayat gitu. Harus ada waktu. Selanjutnya adalah testing. Dalam dunia online ada istilah no testing, no marketing. Jadi di sini mau tidak mau perusahaan harus tes iklannya seperti pesan yang pesan yang dikeluarkan, headline yang dikeluarkan, posternya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada wide to narrow. Artinya itu adalah artinya mulai dari yang luas ke yang sempit. Contohnya, dalam beriklan, pertama-tama mengiklan itu yang umum saja, seperti temanya umum, sasarannya umum, range usianya umum. Setelah dapat data nih ya, selama kita menunggu 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, kita mendapatkan data, mendapatkan feedback, mendapatkan insight, baru disempitkan dan mendapatkan winning champion dengan targeting yang sangat sesuai dengan produk yang perusahaan jual. Selanjutnya ada hampir semuanya berhubungan dengan langsung dengan targeting. Kenapa seperti itu? Jadi semisal perusahaan gagal beriklan atau boncos gitu. Jadi sebenarnya bukan salah iklannya, bukan salah gambarnya, bukan salah kata-katanya, tapi yang salah menargetkan sasarannya. Lain cerita kalau misalkan kita buat iklannya biasa-biasa saja, tapi targetingnya cocok. Nah, itu akan lebih menghasilkan. Contohnya seperti perusahaan menjual make up. Nah, make up kan biasa dipakai oleh wanita ya. Jadi kalau misalkan iklan itu sasarannya ke laki-laki ya tidak akan menghasilkan karena kan targetnya adalah wanita gitu. Nah, mungkin kita akan ini kalian menganalisis. Nah, coba ada yang bisa jawab. Menurut kalian, bagusan contoh iklan 1 atau contoh iklan 2?
Kalian tuh lebih enak melihat mana sih, 1 atau 2 gitu? Ada yang bisa bantu jawab? Kalian tuh lebih suka yang mana sih? Contoh manakah iklan yang lebih menarik gitu bagi kalian? Ini contohnya ada Bukalapak gitu. Yang nomor 1 adalah mobil keren BMW ini bisa jadi milik kamu. Pesan sekarang. Atau yang nomor 2 ini seru, serbu seru. Kamu bisa memenangkan mobil ini. Terus ada harganya. Dari harga sekian menjadi hanya 10.000 BMW-nya. Bawahnya pesan sekarang. Nah, kalau misalkan kalian jadi konsumen, kalian tuh lebih suka yang 1 atau 2 sih? Coba boleh di Yang kedua, Bu. Yang kedua, Bu. yang kedua. Coba ada yang bisa kasih alasannya? Ada yang bisa kasih alasannya kenapa kalian milih yang nomor 2? Mungkin Kalau saya karena tertarik sama harganya, Bu. tertarik sama harganya ya. Jadi sebelum kita tahu harga berapa, tapi itu di poster sudah ditunjukkan. Jadi lebih tergiur dengan harga yang awalnya miliar cuma jadi 10.000 gitu ya. Itu menjadi berarti kata-kata di sini adalah berarti tujuan dari periklanan ini berarti reminding gitu lah. Perusahaan ingin konsumen langsung membeli produk mereka, tapi mungkin iklan ini produk ini tuh hanya bisa dibeli beberapa orang yang nggak harganya 10.000 ya. Jadi mungkin materinya sampai sini saja, saya stop share dulu. Nah, jadi kurang lebih pembahasan materi iklan dalam bisnis retail ya. Kalian juga kayaknya dapat ya iklan dalam bahasa Indonesia, mungkin membuat teks-teks bagaimana kata-kata yang membujuk konsumen agar membeli gitu, agar masyarakat yang membaca iklannya mengikuti pesan yang tersampaikan. Terus mungkin juga kalian akan belajar iklan di bisnis online, mungkin lebih ke dalam dalam grafis posternya gitu ya. Tapi kalau sekarang kalian lebih berbicara mengenai rencananya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan apapun, boleh. Jika ada yang tidak ditanyakan, mungkin saya yang nanya ya. Saya ingin mengingatkan kembali. Ada yang ingat coba tujuan dari periklanan tadi apa saja? Memberikan informasi, Ya, membujuk, Pelanggan. ya, Mengingatkan. ya, terima kasih Amelinda dan tadi siapa yang jawab ya? Nazwa sudah menjawab ya. Jadi itu tujuan dari iklan ada 3. Oke, terima kasih mungkin yang sudah hadir ya, walaupun hanya 17 orang, tidak apa, mungkin masih pagi. Saya izin mengingatkan, besok kalian kan akan materi dari 3.1 sampai 3.3. Jadi jangan sampai kalian itu nanti mengerjakannya di luar dari jam pelajaran. Jangan sampai kalian mengerjakan sampai sore atau malam gitu. Jadi pastikan kalian ngerjain di dalam waktu jam
pembelajaran. Terus jangan lupa dikerjakan tugas GCR dari Bu Nurjana. Banyak yang masih kosong, belum dikerjakan, atau yang masih 3 atau 2 yang baru kerjakan, jadi jangan lupa dikerjakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah hadir dalam Zoom kali ini. Oh, mungkin boleh dinyalakan on cam-nya dulu. Ini saya SS. Syahel, Aura, Nelvina, Sarvina, Dela, apakah bisa menyalakan kamera? Oke, saya SS ya. 1, 2, 3. Oke. Ini anak lakinya nggak ada ya? Oke. Mungkin saya akhiri saja pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Jika kalian ingin bertanya, boleh kita lanjut di Google, di WhatsApp, maksudnya di WhatsApp group. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.